Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Pernahkah kalian mengalami saat pertama kali masuk dunia proyek, banyak hal yang tidak nyambung saat di lapangan? Jika iya, silahkan tonton video ini sampai habis. Ketika pertama kali masuk ke proyek, pasti banyak hal baru, termasuk istilah-istilah yang mungkin tidak kamu temukan di kuliah. Karena memang di lapangan komunikasi sering menggunakan bahasa tukang atau bahasa lapangan. Sedangkan yang kita pelajari saat kuliah adalah bahasa baku atau standar. Berikut adalah istilah-istilah lapangan yang sering kita jumpai. Pertama adalah tembereng. Tembereng adalah bagian dari backcasting balok yang berada di sisi samping kanan dan kiri. Biasanya para tukang di wilayah Jawa mengerti dengan istilah tersebut. Backcasting balok biasanya menggunakan multipack 9 mili atau 12 mili. Tergantung dari ukuran balok. Kedua, bodeman. Bodeman adalah salah satu sisi pada bagian bawah backcasting balok. Bodeman ini biasanya dipasang sebelum tembereng. Pemasangan bodeman biasanya dilakukan sekaligus menyeting elevasi balok. Ketiga adalah suri-suri. Suri-suri adalah kayu balok yang digunakan untuk menumpu bodeman pada backcasting balok. Biasanya menggunakan kayu kruing, glugu, atau kayu jawa berukuran 6-12 cm. Jarak antar suri-suri rata-rata 40-50 cm. Panjang suri-suri antara 1,5 meter sampai dengan 2 meter. Yang keempat adalah gelagar. Gelagar adalah kayu balok berukuran 8x12 cm yang digunakan untuk menumpu suri-suri. Gelagar ini biasa menggunakan kayu glugu, kruing, Kalimantan, atau kayu Jawa. Sistem pemasangan gelagar menumpu pada scaffolding yang dipasang memanjang searah balok beton. Kelima, jester. Jester adalah metode pelaksanaan pekerjaan backcasting balok dan plat yang merupakan bagian dari bodeman. Fungsi jester dalam bodeman adalah sebagai pengunci dan membuka backcasting balok dan plat ketika selesai dicor. Letak jester pada balok terletak di tepi yang berhubungan langsung dengan kolom. Jester akan rusak ketika membongkar backcasting, namun memang tujuannya adalah dirusak agar backcasting yang lain tidak ikut rusak. Keenam adalah skor atau support. Skor atau support merupakan bagian dari pendukung backcasting baik balok maupun kolom. Pada balok biasa menggunakan kayu usuk berukuran 5x7 cm. Sedangkan pada kolom menggunakan pipa support. Ketujuh adalah tirot. Tirot adalah alat bantu berupa besi yang berfungsi untuk mengunci backcasting pada kolom. Tirot ini biasa menggunakan besi beton berdiameter 10 mili, kemudian disambung dengan astret dan plat besi. Panjang tirot tergantung dari ukuran kolom struktur. Tirot merupakan bagian terpenting apabila menggunakan backcasting kayu. Fungsi dari tirot ini agar saat pengecoran kolom tidak terjadi perubahan bentuk beton, atau istilah lapangannya bunting. Banyak faktor yang membuat beton jadi tidak sempurna, di antaranya adalah kayu yang digunakan untuk backcasting, tirot yang terlalu kecil, atau bahkan pemasangan sabuk pada kolom yang kurang strategis. Kedelapan adalah seponangan. Seponangan adalah pekerjaan plesteran dan ajian yang membentuk sudut 90 derajat pada dinding, kolom beton, dan balok beton. Seponangan merupakan pekerjaan plesteran yang memiliki tingkat kesulitan sendiri dibandingkan dengan plesteran pada bidang datar, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk membuat seponangan yang lurus dan rapi. Biasanya pada pekerjaan borongan, seponangan dihitung harga per meter lari. 9 adalah openingan. Openingan adalah bukaan pada dinding yang akan dipasang pintu maupun jendela. Tingkat kesulitan pekerjaan openingan terletak pada plesteran dan ajian sudut-sudutnya. Pada prinsipnya, openingan sama dengan seponangan. Perbedaannya hanya pada jumlah sudutnya. Openingan sama dengan 2 kali seponangan. 10 adalah kelabangan atau kepala. Kelabangan mungkin bahasa daerah di Jawa. Ya, pada intinya kelabangan atau kepala plester adalah plesteran yang berbentuk memanjang vertikal dengan ukuran lebar 5 cm, tebal sesuai dengan tebal plesteran 1,5 sampai 2 cm. Tinggi kepala sesuai dengan dinding.
Fungsi dari kepala kolom adalah untuk mempermudah penjidaran plester dinding. 11. Kamprot. Kamprot salah satu bahasa lapangan untuk pekerjaan plesteran yang masih kasar. Pekerjaan ini biasanya dilakukan pada plesteran yang memiliki ketebalan lebih dari 2 cm. Sebelum diplester, sebaiknya dikamprot terlebih dahulu sampai 1 cm dengan cara adukan semen pasir dilemparkan ke arah dinding. Setelah kering kemudian baru diplester halus. 12. Jidar. Jidar adalah alat bantu untuk pekerjaan plesteran dan ajian pada dinding. Jidar sendiri biasa menggunakan bahan aluminium hollow. Ukuran hollow disesuaikan dengan kondisi pengerjaannya. Penjidaran biasa dilakukan untuk meratakan plesteran agar ketebalan sesuai dengan kepala plester. 13. Sparing. Sparing adalah sistem pemipaan, baik pemipaan listrik maupun air yang dipasang di dalam beton. Pipa tersebut digunakan sebagai cover kabel listrik. Sistem pemasangan sparing listrik biasanya sebelum pengecoran. 14. Relat. Relat adalah tumpuan yang digunakan untuk proses perataan pengecoran plat basement. Fungsi relat ini sama dengan kepala plesteran. Tujuannya adalah agar hasil dari pengecoran benar-benar datar, karena finishing yang digunakan terakhir adalah floor hardener. Relat biasa menggunakan pipa-pipa besi yang dipasang sesuai dengan tinggi rencana cor plat. 15. Sipatan. Sipatan merupakan bahasa pengukuran yang digunakan untuk memberi tanda pada bangunan dengan level tertentu. Biasanya untuk menentukan pinjaman 1 meter pada kolom, pekerjaan sipatan bisa menggunakan alat waterpass, kemudian diberi tanda atau marking menggunakan benang yang diberi tinta hitam. 16. Opnam. Opnam di sini bukan berarti menginap di rumah sakit, melainkan proses permohonan pembayaran upah atau termin sesuai dengan proses lapangan. Biasa diajukan oleh mandor atau subkon kepada pelaksana atau main kontraktor. 17. Kolotan. Kolotan adalah bahasa lain dari pekerjaan lat keramik. Pekerjaan kolotan menggunakan semen warna. Tujuan dari pekerjaan ini adalah menutup celah antar keramik agar air tidak masuk dan tentu agar lebih terlihat rapi. 18. Scaffolding. Scaffolding adalah alat perancah yang digunakan sebagai pendukung untuk pekerjaan struktur dan arsitek. Scaffolding merupakan salah satu kesatuan yang terdiri dari beberapa unit, antara lain mainframe, jack base, U-head, joint pin, cross brace, dan sebagainya. 19 adalah lubang shaft. Lubang shaft adalah lubang pada plat beton berbentuk persegi panjang dengan ukuran tertentu yang berfungsi untuk jalur pipa-pipa air bersih, air kotor, pemadam kebakaran, air hujan, dan sebagainya. Pekerjaan ini biasa dilakukan pada saat pekerjaan struktur, yaitu dengan memblock out persegi panjang pada plat. Itulah beberapa istilah yang ada di proyek yang mungkin masih asing di telinga para engineer baru. Istilah di atas mungkin saja berbeda antar daerah. Oke, see you next time.